Selamat pagi semua sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa di hari Senin 18 Mei 2026. Pertama-tama saya sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada sahabat-sahabat Tuhan di LPF yang telah menjadi salah satu sponsor dari kegiatan ini yang dilaksanakan kemarin di Keuskupan Agung Medan, yaitu Hari Raya Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Terima kasih atas sumbangan yang begitu besar sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadiran utusan di dalam pertemuan tersebut. Sahabat-sahabat running terkasih, kini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat orang yang terkasih, di malam perpisahan saatnya telah tiba. Inilah kata-kata yang terakhir diucapkan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia akan berpisah dengan murid-muridnya dan seorang diri menghadapi salib dan maut. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, Injil pada hari ini diawali bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak lagi berbicara memakai kiasan. Pertanyaan, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus sebelumnya sering memakai kiasan, perumpamaan, simbol, metafor, seperti pokok anggur, akulah gembala, akulah pintu, kamulah domba, roti hidup, air hidup, terang. Inilah kiasan-kiasan. Bahkan ada banyak perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melukiskan apa itu kerajaan Allah, relasi Allah dan manusia, pertobatan, hidup kekal, bahkan dirinya sendiri dalam bentuk perumpamaan, simbol, metafor, dan kiasan-kiasan. Alasan utama adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang menyampaikan satu misteri yang harus disampaikan kepada manusia agar manusia mulai secara berlahan-lahan mengenal pewahyuan, misi, dan perutusan serta panggilan kehidupan manusia oleh kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu joke pada satu hari dalam sebuah konferensi, seorang suster bertanya kepada uskup, "Bapak uskup, apa perbedaan misteri dan mujizat?" Dengan sebuah guyon, uskup katakan, mujizat adalah kalau laki-laki itu hamil. Misteri adalah kalau suster hamil. Apa artinya itu? Misteri adalah
suatu realitas yang belum diungkapkan kebenaran secara penuh. Mungkin hanya 10%, 20%, berlahan-lahan sehingga makin lama akhirnya terungkap secara utuh. Misalnya misteri kematian seorang artis di sebuah hotel akan terungkap kemudian menjadi sebuah kebenaran realitas, fakta. Demikian juga saudara-saudariku yang terkasih, misteri kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus diungkapkan secara berlahan-lahan sesuai dengan pemahaman para murid, karena memang kebenaran rohani itu sulit dijelaskan secara langsung. Dia membutuhkan media, perumpamaan, simbol, dan metafor. Akhirnya setelah sampai di titik ini, para murid mulai percaya dan mengerti Yesus sungguh adalah dari Allah. Mereka telah percaya ketika mereka sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dari pengalaman konkret manusiawi, sehingga mereka akhirnya mulai katakan, kami sekarang mulai mengerti dan engkau tidak lagi menyampaikan dalam kiasan-kiasan. Di titik inilah pengalaman akan Yesus Kristus, Sang Sabda menjadi manusia, menjadi pengalaman konkret para murid dengan kepercayaan dia sungguh adalah Putra Allah. Sahabat-sahabat rohani terkasih, di titik inilah Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, kamu akan mengalami penderitaan. Kamu akan dicerai beraikan. Tetapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, kita dapat merenungkan, para murid disadarkan bahwa karena dunia ini telah dikalahkan, maka mereka kalap, mereka marah, mereka terganggu, mereka tidak nyaman, maka mereka hendak mencerai beraikan murid-murid Kristus yang mengganggu kehidupan mereka yang tidak benar, yang mengganggu mereka dengan mengungkapkan dosa-dosa mereka dan sebagainya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengerti keterbatasan kita untuk memahami siapa Dia, apa itu kerajaan Allah, bagaimana membangun relasi Allah dan manusia, bagaimana kita mau mengalami pertobatan dan mengalami kehidupan yang kekal. Kita dibantu melalui kiasan-kiasan, melalui perumpamaan-perumpamaan, metafor-metafor. Oleh karena itu, akhirnya ketika kita sampai di titik, dia sungguh Allah kita, dia nyata dari pengalaman kita di LPF, kita terkadang tidak lagi membutuhkan semuanya itu. Kita sudah berkomunikasi dengan dia secara konkret dalam bentuk ibadat kita, pengalaman akan sabda Tuhan, dan pengalaman kehidupan konkret kita, sehingga kita katakan, kini aku telah percaya oleh pewartaan melalui gereja tentang Yesus, dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, apabila ada yang mengganggu kita, karena mereka merasa terganggu, ketika ada yang ingin mencerai beraikan kita, menjauhkan kita satu sama lain, karena mereka kalap, mereka gugup, mereka takut, karena kita mewartakan kebenaran, kekudusan, dan mewartakan pengampunan, mewartakan cinta kasih, mewartakan belas kasih. Semoga kita dikuatkan oleh pewartaan ini, maka marilah kita meminta Roh Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita untuk memahami, percaya, dan mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mau dicerai beraikan. Tuhan mendekati kita, selamat menyambut pesta Pentakosta, Roh Kudus turun bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih.